Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya Pala ODID nanti dalam menggiring masa ketika pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana beberapa calon-calon gubernur Sulawesi Tenggara yang terkuat, dan di situ saya tidak menyebut Bapak Laude. Nah, mohon maaf ya. Dan ternyata cek per cek Bapak Laude ini merupakan salah satu calon yang potensial untuk menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, karena ada beberapa yang menjadi instrumen buat saya bahwa beliau juga merupakan salah satu calon atau bakal calon yang kemudian ini bisa diperhitungkan untuk nanti pada saat pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi ini merupakan satu ukuran buat kita semua, bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya juga sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga selaku ketua GMPN Sulawesi Tenggara, saya juga tentunya mengamati beberapa hal-hal yang saat ini sudah marak diperbincangkan di Sulawesi Tenggara. Jadi Bapak Laude ini merupakan salah satu kader potensial yang kemudian seperti saya katakan tadi memiliki peluang untuk menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, dan ini menjadi satu informasi buat seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, kira-kira seperti apa sih nanti bagi Bapak Laude nanti ini menggiring masa masyarakat untuk bisa memilih dia. Nah, menurut saya Bapak Laude ini merupakan calon yang kemudian namanya sudah dikenal ya. Dia sudah memiliki popularitas yang cukup baik ya. Apalagi beliau ini merupakan mantan wakil ketua DPD Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi menurut saya dengan pengalaman beliau ya, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih beliau sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Pengalaman itu menjadi ukuran bahwa Bapak Laude ini bisa memimpin Sulawesi Tenggara, atau kemudian dia menjadi salah satu calon gubernur yang memang memiliki pengalaman dalam hal pengelolaan suatu daerah, walaupun pada saat itu dia bukan sebagai bupati atau sebagai gubernur, tetapi dengan menjadi Dewan Perwakilan Daerah, dia sudah mewakili daerah Sulawesi Tenggara pada saat itu di tingkat pusat. Nah, ini menjadi salah satu instrumen lagi buat kita semua. Nah, apalagi ketika kita melihat di beberapa media atau kita searching di Google lah, itu banyak media memberitakan tentang Bapak Laude ketika menjadi DPD ya. Pada saat menjadi DPD, beliau ini juga ternyata aktif ya, merupakan salah satu anggota dan wakil yang kemudian ini aktif di DPD RI, dan juga banyak memberikan negara ini sumbangsi pikirannya, kemudian banyak berkontribusi dalam hal pembangunan daerah. Bahkan dalam beberapa sesi ketika saya bertemu dengan Bapak Laude ini, beliau mengatakan kepada saya bahwa ada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara itu merupakan salah satu bentuk perjuangannya dalam hal pemekaran. Saya ingat persis pada saat itu beliau mengatakan bahwa ada beberapa daerah seperti Kabupaten Konawe Kepulauan dan yang lainnya itu saya lupa. Yang penting Kabupaten Konawe Kepulauan, beliau itu merupakan salah satu orang yang kemudian membantu dalam hal pemekaran pada saat itu, karena pada saat itu beliau masih menjadi wakil ketua DPD RI. Nah, selain itu kita bisa melihat bagaimana tracking beliau pada saat setelah menjadi wakil ketua DPD, beliau kan menjadi komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Nah, ini menjadi juga salah satu pertimbangan masyarakat ya, bagaimana Pak Laude trackingnya bagaimana ya, kita bisa tahu sendiri ya,
orang yang lolos di Ombudsman RI itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Tentu mereka memiliki kemampuan yang memang mumpuni, yang kemudian memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan ini sebagai masyarakat tentu ini hal yang kemudian perlu dipertimbangkan tentang bagaimana memilih pemimpin ke depannya. Nah, selain itu beliau juga ini merupakan putra daerah Sulawesi Tenggara yang memang aktif dalam hal sosialisasi ke masyarakat mengenai pencalonannya sebagai gubernur. Di samping itu, beliau ini juga sering membantu masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sebentar ya. Sering membantu masyarakat Sulawesi Tenggara dalam hal apa saja. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, tetapi kita semua dapat tahu sendiri bagaimana tracking beliau dalam hal sosial kepada masyarakat. Nah, ini juga menjadi salah satu instrumen buat teman-teman. Nah, selain itu juga beliau ini merupakan bakal calon nanti di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi pada saat 2024 beliau akan mencalon dulu sebagai anggota DPR RI pada Februari, dan nanti pada saat pemilihan gubernur beliau akan mencalonkan kembali. Jadi ketika terpilih di DPR RI, beliau tetap akan maju ke pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, jadi tolong ketika misalkan banyak asumsi mengatakan bahwa beliau cuma mau sebatas anggota DPR RI, ya itu jangan berpikir ke situ dulu. Beliau mungkin punya tujuan yang kita belum tahu pasti. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya di sini hanya memberikan sedikit gambaran bagaimana nanti Pak Laude ini bisa merangkul massa. Tentunya dari beberapa hal yang saya ceritakan tadi itu menjadi instrumen masyarakat untuk kemudian memilih Bapak Laude. Apalagi yang sekedar informasi, setelah saya searching di Google ya, beliau ini merupakan penulis buku aktif ya. Sudah ada beberapa banyak bukunya yang kemudian saat ini sangat laris dibeli oleh pembaca buku. Dia menulis mengenai banyaklah yang saya baca, itu ada tentang Gus Dur, ada juga tentang NU di situ. Jadi kalau misalkan orang yang mencari tahu siapa sih sebenarnya beliau ini, tentunya mereka bisa searching saja di Google. Di situ akan tertera bagaimana kemudian Bapak Laude ini. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa saya di sini bukan kampanye, bukan mau ini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sedikit keliru lah. Pada saat video sebelumnya saya menyampaikan mengenai bakal calon gubernur terkuat. Di situ saya tidak menyebut Bapak Laude, dan pada saat itu memang saya belum mendengar kabar bahwa Bapak Laude ini bakal maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini saya menyampaikan bahwa ternyata beliau mau maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara, dan dia merupakan salah satu calon nanti yang terkuat menurut saya, karena dilihat dari popularitasnya tadi dan juga beberapa pengalamannya dalam hal pengelolaan dan juga bagaimana dalam hal sosialnya kepada masyarakat. Dan ini merupakan suatu informasi yang mungkin mengejutkan buat masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, tanpa mengurangi juga beberapa calon-calon lain juga ada sih sebenarnya. Tetapi di sini saya tidak ingin membahas calon lain. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas bagaimana tracking ya calon-calon yang lain. Saya saat ini masih melihat bagaimana peta politik di Sulawesi Tenggara pada pemilihan gubernur. Jadi nanti saya akan memberikan video, memberikan profil terkait beberapa calon-calon yang lain. Nah, sekedar informasi juga bahwa tolong jangan pernah lewatkan video ini, tonton sampai selesai, oke?